dia sedang menyatakan bahwa benarnya nasab alami. Ia hanya menyampaikan riwayat bahwa saya pernah mengambil satu sanad tarekat dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dia menyatakan Abdullah bin Alwi Al-Haddad bin Alwi bin Anu bin Al-Haddad bin Anu sampai kepada Ubaidillah. Itu beliau sedang menyampaikan silsilah nasab yang dia ketahui terkait yang bernama Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bukan sedang menetapkan benarnya nasab itu. Gitu. Nah, yang kedua teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau antara Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu masa yang berbeda. Artinya antara Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak pernah bertemu secara percakapan, artinya tidak bertemu dalam satu zaman. Mesti ada satu orang yang mengiri di antara dua orang ini. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengungkapkan dalam kitab yang lain, aku tidak mengambil sanad, tidak menakal sanad langsung kepada Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tetapi aku mengambil dan memohon izin kepada muridnya supaya aku mengambil sanadnya untuk aku tuliskan di dalam risalah kitab. Jadi ini harus kita pahami bahwa Al-Imam Ibnu Hajar tidak mengambil langsung sanad tarekat kepada Abdullah bin Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, ja'alana Allahu wa iyyakum minal muttaqin wal agni syakirin wal ulama ilamilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menanggapi daripada pernyataan Tengku Mudaqori yang mana beliau pernah berkata bahwa kata beliau, Ina Imam Ibnu Hajar itu tidak mengalami tidak sejaman dengan yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Terus dia mengatakan bahwa antara Al-Imam Ibnu Hajar dan juga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu karena tidak sejaman maka tidak pantas mungkin disebut rantaian keilmuan Imam Ibnu Hajar menyambung ke Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Tengku Mudaqori, mohon maaf ya, emang jelas nggak salah kata-kata kamu itu bahwa Al-Imam Ibnu Hajar itu tidak mengalami tidak sejaman dengan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tapi ente baca kitab dulu baru berkoar-koar di umum. Jangan ente berkoar-koar dulu, setelah berkoar-koar lalu ada orang yang mengatakan kata-kata ente itu salah baru ente merenung. Jangan, pikir dulu baru diucapkan. Jangan mengucap dulu baru berpikir. Ingat, Imam Ibnu Hajar itu tidak mengalami dengan zaman Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Emang jelas. Kenapa? Karena hidupnya itu Imam Ibnu Hajar dulu. Imam Ibnu Hajar itu lahir pada tahun 909, wafat pada tahun 974. Sedangkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu lahirnya beliau pada tahun 1044, meninggalnya pada tahun 1132. Makanya pantas Imam Ibnu Hajar tidak mungkin mengambil ilmu dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kenapa? Loh, hidupnya juga Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu setelah Imam Ibnu Hajar. Mau gimana Ibnu Hajar ngambil ilmunya dari Imam Habib Abdullah, sedangkan Al-Habib Abdullah juga lahirnya setelah Ibnu Hajar itu udah meninggal. Makanya ente berkoar-koar itu baca dulu kitab asabatnya, baca dulu karangan Imam Ibnu Hajarnya. Setelah dibaca, direnung, baru ente komentarkan. Jangan ini ente berkoar-koar dulu. Setelah berkoar-koar, netizen ada yang berkata, oh kata-kata ente itu salah, baru ente berpikir, oh iya ya, saya salah. Tapi saya sudah mungkin ini sabku lisan mungkin ya. Tapi masa loh, sabku lisan ngomongnya ditakror, diulang-ulang gitu. Ya yang jelas ini salah lah. Itu jadi kata dia, ini Imam Ibnu Hajar itu tidak mengalami zaman Al-Habib Abdullah. Ya emang betul, Ibnu Hajar itu tidak mengalami daripada Al-Habib Abdullah. Kenapa? Karena Ibnu Hajar itu hidupnya duluan. Tahun berapa? Tahun 900-an. Sedangkan Al-Habib Abdullah lahirnya pada tahun 1044. Mau gimana adanya? Mau gimana sejaman? Baca oleh ente. Makanya di dalam kitab As-Sabat Al-Imam Ibnu Hajar, wahwa mungkin yang disebut di sini, wahai Tengku Mudaqori, itu bukan Al-Habib Abdullah, tapi siapa? Yaitu As-Said Abu Bakar Al-Idrus. Yang ada di dalam kitab As-Sabat itu adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus yang dimaksud, bukan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad.
Lihat aja di kitabnya. Ya, emang Imam Ibnu Hajar tidak pernah sejaman dengan Al-Habib Abi Bakar Al-Idrus. Sebagaimana di dalam kitabnya, wahwa wa ilam alqahu aidon, sekalipun saya tidak bertemu dengan Al-Habib Abi Bakar Al-Idrus Al-Aden, akan tetapi lakitu kasiron min talamidati, akan tetapi saya bertemu dengan banyak santri daripada Al-Imam Abi Bakar Al-Idrus, sehingga wawaku abaini wa bainahum mayujawi juli ar-riwayat anhu. Karena saya banyak bertemu dengan santri-santrinya, artinya Imam Ibnu Hajar tidak mengambil langsung riwayat kepada Al-Imam Abi Bakar Al-Idrus, akan tetapi Imam Ibnu Hajar yaitu beliau mengambil riwayatnya kepada siapa? Santri-santri daripada Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar, wa waqu abaini wa bainahum, terjadilah antaraku, kata Imam Ibnu Hajar, dan antara santri daripada Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus, mayujawijuli ar-riwayata anhu, sesuatu yang membolehkan saya untuk meriwayatkan tentang riwayat ini dari Abu Bakar. Kenapa? Ya kita udah tahu Imam Ibnu Hajar itu berarti ngambil riwayatnya kepada santrinya, yang santrinya ini ngambil riwayat langsung dari gurunya Al-Imam Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena emang Ibnu Hajar itu tidak mengalami dengan Imam Ibnu Hajar itu tidak mengalami tahunan masa dengan Abu Bakar Al-Idrus. Ya, walaupun mengalami zaman sedikit, tapi nggak mungkin Imam Ibnu Hajar mengambil sanad keilmuan torekot lubsul khirqoh kepada Imam Abu Bakar Al-Idrus. Kenapa? Karena Imam Abu Bakar Al-Idrus itu wafatnya kurang lebih pada tahun 914, sedangkan Al-Imam Ibnu Hajar itu ketika beliau lahir pada tahun 909. Berarti kurang lebih ketika Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus meninggal, itu posisi Imam Ibnu Hajar kurang lebih pada saat umur 5 tahun. Jadi mungkin nggak ngambil ilmu tarekat lubsul khirqah dari itu Al-Imam Abu Bakar. Tapi jelas Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya seperti itu. Kenapa? Ibnu Hajar ngambil riwayat dari santri daripada Imam Abu Bakar, yang santrinya ini langsung ngambil dari gurunya Al-Imam Abu Bakar. Jadi kalau ente mengatakan Ibnu Hajar tidak sejaman, tidak ketemu dengan Al-Habib Abdullah, ngaco, ngawur ini. Habib Abdullah itu ke belakang adanya. Tahun 1000-an, Ibnu Hajar itu tahun 900-an. Blunder ente kayaknya ini. Satu. Yang kedua, kata Tengku Mudakori, Imam Ibnu Hajar itu di dalam kitab as-sabatnya itu, di dalam kitabnya itu beliau lagi menulis rangkaian riwayat-riwayat beliau. Sehingga Imam Ibnu Hajar itu tidak mengisbatkan adanya nama Ubaidillah. Antum itu pakai logika yang sehat. Kenapa? Beliau juga sampai mengatakan wal nakhtim bitoriqatin jalilatin aliyatil miqdar, kesananya li anna masyayikha min awali ila muntaha min alil bait kullun an abihi. Sebelum kata-kata itu, lihat kenapa Imam Ibnu Hajar beliau mengambil bahkan mengatakan riwayat yang goyatul fakhomah, yaitu yang paling tinggi keagungannya. Kenapa? Karena ngambil riwayat ini anil qutbil kabir wali kutub yang lakabir, bahkan wal alami syahir yang masyhur al-alam, begitupun as-said as-syarif al-hasib an-nasib. Beliau Imam Ibnu Hajar mengatakan Al-Abu Bakar Al-Idrus yang marga Al-Idrus. Al-Idrus ini kan suka diklaim Al-Idrus itu yang ada di Bani Alawi kan, Al-Idrus ini. Nah, itu ketika Imam Ibnu Hajar mengatakan Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, As-Said Abu Bakar Al-Idrus itu pakai bahasa As-Said As-Syarif Al-Hasib An-Nasib, bahkan Al-Qutbil Kabir Al-Alami Syahir. Berarti apa? Walaupun Imam Ibnu Hajar tidak mengatakan asbatuhu, saya menetapkan itu, akan tetapi Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam tekstual kitabnya, beliau itu menulis rangkaian riwayatnya kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus dengan kata gelar As-Said As-Syarif Al-Hasib An-Nasib. Berarti apa? Ini Imam Ibnu Hajar mengakui
keabsahan syarifnya Abu Bakar Al-Idrus. Dan juga sampai ke sananya, lihat di dalam kitab As-Sabatnya, ketika mengatakan kulun an abi itu Ubaidillah bin Ahmad itu ditulis oleh Ibnu Hajar. Berarti apa? Ini Ibnu Hajar walaupun tidak mengatakan saya menetapkan bahwa Imam Ubaidillah itu adalah putra Ahmad, walaupun tidak mengatakan seperti itu, tapi beliau mencatat baik-baik di dalam kitab itu. Berarti apa artinya? Berarti Ibnu Hajar mengatakan, meyakini ada. Loh, kenapa? Karena antum lihat, hampir mayoritas para ulama ketika meyakini mengadakan nasabnya satu ulama, satu habib kepada habib yang lain, satu sayyid kepada sayyid yang lain, apakah mereka mengatakan asbatuhu, contoh, saya menetapkan bahwa saya mengakui ini adalah putra ini, putra ini? Enggak. Cukup mereka menulis. Berarti ketika menulis, mereka itu, ulama itu meyakini adanya. Belinder kayaknya ini Tengku Muda Kori. Jangan kemana-mana, jangan nyaci maki orang karena dalil, ternyata dalil yang antum pakai itu adalah dalil yang kokoh untuk Ba'alawi, hanya saja karena logika ente yang terbatas mungkin, makanya nggak salah. Idkila kamu zayyibin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha. Banyak orang yang menyalahkan orang-orang yang benar. Kenapa dia berani menyalahkan orang yang benar? Karena ternyata li ajli kauni fahmihi qabiha, pahamnya dia yang sesat padahal mah. Berani dia mengatakan kepada orang yang benar itu salah. Kenapa? Karena hanya pemikiran dia yang tidak sepadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.